Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dilanjutkan mengenai pembahasan tentang konsep dasar beban gempa pada struktur. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai spektrum respon, di mana spektrum respons adalah suatu plot antara periode getar dan nilai maksimum respon, di mana pada nilai maksimum respon ini ada 3 aspek, yaitu perpindahan, kecepatan, dan percepatan dari sistem berderajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom untuk rasio redaman dan beban gempa tertentu. Spektrum respon terdiri dari 2 jenis, yaitu spektrum respon elastik dan inelastik. Untuk spektrum respon elastik, yaitu suatu spektrum yang didasarkan atas respon elastik struktur dengan derajat kebebasan tunggal. Untuk spektrum respon inelastik atau desain struktur respon, yaitu spektrum yang diturunkan berdasarkan spektrum respon elastik dengan tingkat daktilitas elemen tertentu. Spektrum respon percepatan merupakan spektrum yang paling baik digunakan, yaitu hukum Newton 2, di mana hukum Newton 2 ini gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Untuk menentukan atau menggambar spektrum respon, ada 5 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan kategori risiko. Yang kedua menentukan nilai SS atau S1, di mana SS ini merupakan parameter respons spektral percepatan pada periode pendek dan S1 untuk periode 1 detik. SS dan S1 diperoleh dari peta gempa. Yang kedua yaitu menentukan kelas lokasi. Kelas lokasi tergantung pada kondisi tanah yang diklasifikasikan sesuai dengan kecepatan rampat gelombang geser SPT atau kuat geser nir alir. Yang keempat yaitu menentukan SMS dan SM1, yaitu parameter respons spektral percepatan untuk gempa tertimbang maksimum yang telah disesuaikan dengan kelas lokasi. Nah, untuk nilai FA dan FV bergantung pada kelas lokasi yang tertera pada nilai SS dan S1. Dan yang terakhir yaitu menentukan nilai SDS dan S1, di mana SDS dan S1 ini merupakan parameter respons spektral percepatan desain. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan kategori risiko. Untuk kategori risiko dibagi menjadi 4, ada kategori risiko 1, 2, 3, dan 4. Kategori risiko ini dibedakan per jenis pemanfaatan dari bangunan-bangunannya, seperti yang telah dijelaskan juga pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kategori risiko 1 atau 2, faktor keutamaan gempanya yaitu sebesar 1. Untuk kategori risiko 3, untuk faktor kegunaan gempanya yaitu 1,25, dan kategori risiko 4 untuk faktor keutamaan gempanya 1,5. Langkah kedua yaitu menentukan nilai SS dan S1. Untuk peta SS atau peta percepatan spektrum respon pada periode pendek atau 0,2 detik adalah gambar tampilkan pada slide. Kemudian gambar selanjutnya menunjukkan peta percepatan respon spektrum untuk 1 detik. Nah, untuk mendapatkan nilai SS dan S1 dari peta gempa respon spektrum ini, dengan membuka web berikut yaitu puskim.pu.go.id. Kemudian tampilannya akan seperti berikut. Nah, agar mendapatkan nilai SS dan S1, maka dilakukan input titik lintang dan titik bujurnya pada peta. Kemudian setelah di input lintang dan bujurnya, maka klik hitung. Jika sudah klik hitung ini, maka akan muncul Windows atau tampilan baru seperti yang ditampilkan pada slide. Nah, sehingga didapatkan nilai SS dan S1-nya adalah sebagai berikut. Untuk rentang periodenya pun nanti bisa dirubah pada webnya, dan juga untuk jenis batuannya bisa dirubah. Selanjutnya yaitu penentuan kelas lokasinya. Untuk kelas lokasi atau kelas situs dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu SA atau batuan keras, SB untuk batuan, SC tanah keras, tanah sangat padat dan batuan lunak, SD untuk tanah sedang, SE tanah lunak, dan SF untuk tanah khusus yang membutuhkan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respon spesifik situs. Dalam kelas lokasi ini ada 3 parameter yang dapat dilihat, yaitu
VS atau kecepatan merambat gelombang geser rata-rata untuk lapisan 30 meter paling atas. Kemudian parameter N atau NCH yaitu tahanan penetrasi standar rata-rata tanah lapisan 30 meter paling atas. Dan SU yaitu kuat geser air rata-rata dalam lapis 30 meter paling atas.